Assalamualaikum, hai sahabat Moka, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, senantiasa semangat untuk berkiprah dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, sahabat Moka akan mencoba memberikan tips bagaimana menjadi seorang guru dan bagaimana menjadi seorang murid atau siswa untuk selalu termotivasi belajarnya. Materi ini kami ambil dari buku yang berjudul 19 Kiat Sukses Membangkitkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Ditulis oleh Bapak Erwin Widiasworo, Sarjana Pendidikan, dan diterbitkan oleh Arus Media. Dalam meraih cita-cita, setiap orang perlu mempunyai motivasi yang kuat. Tanpa motivasi, apa yang dicita-citakan mustahil dapat tercapai dengan gemilang. Demikian juga dengan para peserta didik. Sebagai orang yang sedang menimba ilmu, mereka tentu membutuhkan motivasi yang kuat agar cita-cita mereka dapat tercapai. Namun, pada kenyataannya ada beberapa keadaan yang membuat motivasi peserta didik menjadi lemah, bahkan tidak ada sama sekali. Lalu, apa sajakah sebenarnya hal yang dapat menyebabkan peserta didik kurang dan tidak mempunyai motivasi? Bagaimana sebenarnya peran guru dalam proses pembelajaran di kelas? Apa saja yang dapat dilakukan oleh guru untuk membangkitkan motivasi kepada peserta didiknya? Di channel ini, kami akan mencoba menjawab berdasarkan referensi yang ada terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anda dapat menemukan contoh-contoh bagi guru untuk membangun, membangkitkan, dan menjaga motivasi peserta didik di dalam pembelajaran. Sebab, jika peserta didik tidak mempunyai motivasi dan dibiarkan saja, tentu akan menghambat proses belajar mereka. Oleh karena itu, fungsi guru untuk saat ini adalah sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai seorang motivator. Kehadiran mereka, kehadiran seorang guru sangat ditunggu oleh para siswa. Jadilah guru yang menjadi motivator dan jadilah motivator yang juga seorang. Bisa dikatakan bahwa 1001 cara mungkin telah digunakan oleh guru demi mewujudkan keberhasilan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Mulai dari penggunaan metode yang bervariasi, pemanfaatan berbagai media, disertai sikap guru yang penuh disiplin. Namun, sepertinya itu saja belum cukup untuk dapat membuat peserta didik selalu terobsesi meraih keberhasilan dalam belajar. Masih sering kita jumpai banyak peserta didik yang malas-malasan mengikuti pelajaran. Mereka hanya menyukai saat-saat berangkat ke sekolah, istirahat, dan pulang sekolah, tanpa sedikit pun menyukai saat jam pelajaran. Nah, apalagi ditambah dengan guru yang galak, jutek. Yang lebih mengenaskan lagi, bila tiba saatnya mendekati masa ujian akhir, guru akan sibuk mendongkrak nilai agar peserta didik di sekolah lulus 100%. Hal ini dilakukan semata-mata hanya demi nama baik sekolah. Tanpa kita sadari, apa yang dilakukan itu sebenarnya justru merupakan pembodohan terhadap peserta didik, bukan sebaliknya. Nah, tentu untuk saat ini tantangan untuk meluluskan siswa dengan capaian 100% itu tidak menjadi standar nasional. Maksudnya untuk saat ini tidak ada ujian nasional yang diselenggarakan oleh negara. Namun kemudian ujian itu yang dilakukan tahap akhir seorang siswa diserahkan kepada setiap satuan pendidikan. Lah, ini kemudian menjadi tantangan berikutnya. Seberapa integritaskah sekolah terhadap siswa-siswinya dalam memberikan predikat bahwa anak itu telah lulus, telah melampaui berbagai kompetensi yang harus dia lewati. Nah, ini. Kemudian, cita-cita kurikulum 2013 sepertinya memang harus benar-benar dijadikan obsesi guru untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata.
Untuk itu diperlukan adanya motivasi pada diri seorang guru yang juga harus mampu mengalirkannya kepada peserta didiknya. Dengan kata lain, guru harus mampu menjadi motivator, baik bagi dirinya sendiri maupun peserta didik. Pekerjaan sebagai guru dan motivator tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena seorang guru tidak akan berhasil membimbing peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu melalui kegiatan pembelajaran tanpa dapat memotivasi peserta didik untuk mengikutinya. Begitu pentingnya motivasi dalam belajar bagi peserta didik, membuat kami melalui buku yang ada ini sebagai referensi kami merasa tergugah untuk mengajak seluruh guru di negara ini, negara kita tercinta Indonesia, untuk menjadi guru sekaligus motivator yang handal. Dengan demikian, dengan memiliki kemampuan sebagai motivator, maka setiap kegiatan pembelajaran yang kita terapkan diharapkan akan diikuti oleh peserta didik dengan penuh antusias karena minat yang tinggi. Bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas atau kewajiban karena telah mendapatkan gaji semata, melainkan benar-benar apa yang kita lakukan adalah demi keberhasilan peserta didik. Channel ini hadir sebagai upaya membangun dunia pendidikan, khususnya guru sebagai pelaksana pendidikan agar senantiasa meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Tidak hanya menjadi guru biasa, tetapi guru yang mempunyai keahlian sebagai pendidik sekaligus motivator bagi peserta didiknya. Dengan harapan, melalui motivasi yang kita berikan pada setiap peserta didik akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Indonesia Emas 2045. Baik, para pemirsa, di channel ini khususnya di bagian kita mencoba membedah tentang bagaimana kiat sukses membangkitkan motivasi belajar peserta didik, akan kami bagi menjadi beberapa part bagian yang tentu akan memudahkan kita untuk menyerap berbagai informasi, berbagai ilmu secara bertahap. Insya Allah akan ada 19 bab yang nanti akan menjadi bahan kami dalam menyampaikan atau mengulas buku yang ditulis oleh Bapak Erwin Widiasworo di bukunya 19 Kiat Sukses Membangkitkan Motivasi Belajar bagi Peserta Didik. 19 bab itu terdiri dari 1. Motivasi dan pembelajaran. 2. Indikator peserta didik bermotivasi belajar rendah. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. 4. Membangkitkan motivasi belajar peserta didik. 5. Perlunya sikap hangat dan kooperatif. 6. Awal yang mengesankan. 7. Kontekstual. 8. Gaul dan gokil. 9. Variasikan metode pembelajaran. 10. Belajar sambil bermain. 11. Hadirkan humor. 12. Gunakan media. 13. Ice breaking saat jenuh. 14. Jangan lupa reward. 15. Kompetisi. 16. Kerjasama dengan orang tua, wali, dan masyarakat. 17. Kegiatan-kegiatan sekolah. 18. Hal-hal yang dapat membunuh motivasi peserta didik. Dan yang terakhir, 19 adalah prinsip-prinsip guru sebagai motivator. Demikian sahabat Moka, nantikan part-part berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.